Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nadia dari Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Ilmu Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses terjadinya inflamasi. Proses terjadinya inflamasi atau peradangan merupakan mekanisme tubuh dalam melindungi diri dari infeksi mikroorganisme asing, seperti virus, bakteri, dan jamur. Pada saat mekanisme alami ini berlangsung, sel-sel darah putih dan zat yang dihasilkan sedang melakukan perlawanan dalam rangka membentuk perlindungan. Pertama, inflamasi terjadi ketika kulit mengalami cedera oleh benda tajam yang tidak steril dan mengakibatkan luka. Maka, bakteri akan menginfeksi jaringan yang terbuka. Senyawa kimia atau histamin kemudian dilepaskan karena telah terjadi kerusakan jaringan dan kapiler darah menjadi permeabel. Terjadi peningkatan permeabilitas kapiler darah yang menyebabkan protein dan cairan dalam pembuluh darah masuk ke jaringan sehingga menimbulkan pembekakan, kulit menjadi kemerahan, dan adanya rasa sakit. Fagosit, yaitu magofag dan neutrofil, menghancurkan bakteri yang menginfeksi dan sel-sel yang rusak. Makrofag merupakan fagosit yang berukuran besar, yang mampu menelan ratusan patogen dan dapat tetap bertahan. Neutrofil tiba di tempat yang terinfeksi dan mulai memakan sel-sel bakteri yang menginfeksi tubuh. Neutrofil merupakan salah satu tipe sel darah putih yang berfungsi untuk melawan mikroba yang menyerang tubuh dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Setelah bakteri dibersihkan, terjadilah pembukaan darah dan jaringan kulit kembali menjadi sehat. Tanda-tanda inflamasi. Tanda-tanda umum yang terjadi pada proses inflamasi yaitu: pertama, rubor atau kemerahan, tumor atau pembekakan, kalor atau panas setempat yang berlebihan, dolor yaitu rasa nyeri, fungsiolesa, gangguan fungsi atau kehilangan fungsi jaringan yang tertera. Rubor atau kemerahan. Rubor terjadi pada tahap pertama dari proses inflamasi yang terjadi karena darah terkumpul di daerah jaringan yang cedera akibat dari pelepasannya mediator kimia tubuh atau kinin, prostaglandin, histamin. Ketika reaksi radang timbul, maka pembuluh darah melebar. Vasodilatasi pembuluh darah sehingga lebih banyak darah yang mengalir ke dalam jaringan yang cedera. 2. Tumor atau pembekakan. Tumor merupakan tahap kedua dari inflamasi yang ditandai adanya aliran plasma ke daerah jaringan yang cedera. Gejala paling nyata pada peradangan adalah pembekakan yang disebabkan oleh terjadinya peningkatan permeabilitas kapiler. Adanya peningkatan aliran darah dan cairan ke jaringan yang mengalami cedera, sehingga protein plasma dapat keluar dari pembuluh darah ke ruangan interstitium. Kalor atau panas. Rasa panas dan warna kemerahan terjadi secara bersamaan, di mana rasa panas disebabkan karena jumlah darah lebih banyak di tempat radang daripada di daerah lain di sekitar radang. Fenomena panas ini terjadi bila terjadi di permukaan kulit, sedangkan bila terjadi jauh di dalam tubuh tidak dapat kita lihat dan rasakan. Dolor atau nyeri. Rasa sakit akibat radang dapat disebabkan beberapa hal. Yang pertama, adanya peregangan jaringan akibat adanya edema hingga terjadi peningkatan tekanan lokal yang dapat menimbulkan rasa nyeri. 2. Adanya pengeluaran zat-zat kimia atau mediator nyeri seperti prostaglandin, histamin, brodikinin yang dapat merangsang saraf-saraf perifer di sekitar radang sehingga dirasakan nyeri. Fungsiolesa, kenyataan adanya perubahan gangguan kegagalan fungsi telah diketahui pada daerah yang bengkak dan sakit disertai adanya sirkulasi yang abnormal. Akibat penumpukan dan aliran darah yang meningkat juga menghasilkan lingkungan lokal yang abnormal, sehingga tentu saja jaringan yang terinflamasi tersebut tidak berfungsi secara normal. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.